Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali ke dalam rekap kisah rahasia terbang terbaru bagian ke-9. Please jangan lupa like video ini ya agar memberikan Mimin semangat untuk terus membuatkan kelanjutannya. Cao Tiechao mengajak Hu Fei bertaruh dengan sebuah amplop yang dimilikinya untuk dipertaruhkan dengan uang ribuan tel yang kini dimiliki oleh Hu Fei. Penasaran dengan apa isi amplop tersebut? Hu Fei yang setuju menerima tantangan itu menang dalam pertaruhan tersebut. Ternyata di dalam amplop berisikan akta sebuah rumah mewah yang nilainya bisa mencapai 100.000 tel. Hu Fei yang bingung pun didesak untuk menerima akte rumah itu. Sementara itu, Ma Chunhua kini diajari tata krama cara berjalan selayaknya wanita bangsawan. Praktek yang dilakukan di hadapan Hailan ini sebenarnya lebih mirip pembulian ketimbang mengajari. Walau bersabar, lama-kelamaan Ma Chunhua yang kesal pun memukul si pelayan yang dari tadi mengajarinya dengan kasar. Beruntungnya Fu Kang'an tiba ke sana dan memperingati istrinya yang tidak terima dengan aksi perlawanan Ma Chunhua. Sementara Hailan melampiaskan emosi dan kecemburuannya di dalam kamarnya dengan membanting barang-barang. Fu Kang'an kemudian menanyakan apakah Ma Chunhua kini sudah mengerti dengan kehidupan penuh tata krama dan kekangan yang dia jalankan seperti ini. Fu Kang'an memainkan suling untuknya seperti yang dia lakukan 6 tahun yang lalu, meminta Ma Chunhua bertahan dan bersabar dengan semua ini agar bundanya bisa menerima Chunhua menjadi bagian dari keluarganya. Di sebelah rumah Fu Kang'an, kediaman yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi para peserta turnamen bela diri, Feng Tianan yang tinggal di sana dihampiri Tang Pei yang memberitahukan kalau rencana tahap pertama mereka terhadap Hu Fei telah berhasil. Semua uang yang Feng Tianan keluarkan telah diterima oleh Hu Fei yang memenangkan perjudian dari Cao Tiechao. Kala itu mereka mendengarkan pelayan yang mempersilahkan Biksuni Paixiao untuk tinggal di kediaman itu juga. Tak tanggung-tanggung, ketua Tianshan yang tersohor itu diberikan kamar nomor 1 oleh Fu Kang'an. Cui sempat bertukar pandangan dengan Feng Tianan di momen itu. Setibanya di kamar, sang guru mengingatkan Cui agar tidak merusak rencana mereka hanya gara-gara Feng Tianan. Di lain sisi, Tian Qinong yang tengah berdoa atas nasib buruk yang menimpa istrinya diberikan laporan kalau Nanlan telah pergi meninggalkan rumah. Qinong yang mengejar berhasil menghentikan Nanlan yang bersikeras ingin pergi darinya. Nanlan merasa dirinya yang kini tidak bisa memberikan keturunan tidak pantas untuk bersama dengan Tian Qinong lagi. Namun Tian Qinong meyakinkan bahwa Nanlan adalah bagian terpenting di dalam hidupnya. Jika dia harus memilih di antara semua ketenaran, kekayaan, harga diri, dan juga cinta, maka itu dia tidak menyesali keputusannya yang ingin selalu bersama dengan Nanlan. Sementara itu, dari Cao Tiechao, Hu Fei telah menerima rumah mewah yang dia menangkan, beserta dengan isian perabotan dan lukisan-lukisan berharga yang ada di dalamnya. Tak jauh dari sana, seorang bocah pemberani, energik, dan juga ceria telah tiba sendirian di ibu kota. Xiao Mei yang menikmati pengalaman pertamanya melihat keramaian ibu kota, mendengarkan seseorang yang tengah memberikan perintah untuk mengantarkan beberapa vas bunga keramik yang berharga ke kediaman Hu. Xiao Mei yang bertanya pada si paman akhirnya meyakini kediaman Hu yang dimaksud adalah kediaman Hu Fei. Xiao Mei yang tiba ke rumah baru itu dengan dandanan menornya pun mengejutkan Hu Fei dan juga Ling Su. Xiao Mei mengaku dia sengaja berdandan sebelum ke sini demi memberikan ucapan selamat kepada kakak Hu yang tiba-tiba menjadi orang kaya. Dalam momen itu banyak sekali kawan Cao Tiechao yang mengirimkan barang-barang berharga untuk dihadiahkan kepada Hu Fei yang merasa semakin aneh. Ling Su memberitahu Xiao Mei tentang bagaimana kakak Hu mendapatkan rumah ini. Lalu Hu Fei menyatakan dia yang nantinya akan mengajak mereka semua untuk berjudi lagi, di mana nantinya dia akan sengaja mengalah dan mengembalikan semua uang yang telah dia menangkan sebelumnya. Sementara Hu Fei menjamu tamu-tamu yang mulai berdatangan, Xiao Mei mengatakan kepada kakak Ling Su mengenai kediaman yang bagus ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pernikahan kakak Hu Fei dan juga kakak Ling Su. Ling Su menegurnya, memberitahu kalau dia dan Hu Fei telah mengikat hubungan saudara angkat. Xiao Mei menceritakan kondisi mata Miao Renfeng yang sudah hampir pulih, dan juga paman Sun Kangfeng yang memaksanya belajar bela diri, tetapi dia lebih suka mengikuti jejak kakak Ling Su.
Kedua gadis ini lalu menguping di samping aula jamuan di mana Cao Tiechao mulai menjalankan aksinya terhadap Hu Fei. Dia memuji Hu Fei yang bersifat kesatria dan seorang kesatria yang seharusnya berlapang dada dalam mengampuni musuh. Cao Tiechao mengungkapkan niatnya yang ingin memperkenalkan Hu Fei kepada seorang kawan baiknya. Dia meminta Hu Fei yang berteman dengannya untuk memberinya muka, meminta agar Hu Fei bersedia berteman dengan kawan baiknya juga. Tanpa curiga, Hu Fei menyatakan kesediaannya untuk berkawan dengan kawannya Cao Tiechao, yang kemudian Cao Tiechao pun pamit untuk menjemput kawannya ke sini. Hu Fei kemudian menjalankan rencananya mengajak mereka semua untuk kembali berjudi, di mana kali ini Hu Fei telah mengatur agar kartunya kalah dari mereka semua supaya bisa mengembalikan semua uang yang telah dia menangkan. Di tengah-tengah itu, akhirnya Cao Tiechao pun tiba memperkenalkan kawan baiknya Feng Tianan. Sementara Hu Fei yang emosi akhirnya mempelajari dia yang selama ini telah diperdaya agar berdamai dengan Feng Tianan. Ayah Feng Yiming ini terus-menerus menyatakan permintaan maafnya, meminta Hu Fei agar berlapang dada memaafkan kesalahannya. Cao Tiechao juga membantu bicara, memberitahukan kediaman ini dan juga uang yang Hu Fei menangkan sebelumnya berasal dari Feng Tianan. Tapi Hu Fei menolak untuk berdamai, baginya semua ini tidak bisa menggantikan 4 nyawa keluarga Chong yang telah dibunuh oleh Feng Tianan. Feng Tianan yang geram akhirnya juga kehilangan kesabaran dan mulai bertengkar mulut dengan Hu Fei. Pada akhirnya Hu Fei pun menerjang ke depan untuk menendang dada Feng Tianan yang kemudian dia hajar sampai kabur dari sana. Sementara Hu Fei terus mengejar Feng Tianan yang lari dengan peringan tubuhnya. Cao Tiechao meminta rekan-rekannya untuk tidak membantu Feng Tianan. Bagaimanapun juga tugas mereka hanyalah untuk mendamaikan kedua orang itu, dan mereka tidak boleh menyinggung Hu Fei yang berhubungan baik dengan Ma Chunhua, di mana Ma Chunhua yang kini telah menjadi wanitanya Fu Kang'an. Feng Tianan berhasil kabur dan bersembunyi di kediaman yang ditempatinya. Saat Biksuni Pai Xiao mendengarkan suara Hu Fei yang meneriakkan nama Feng Tianan, dia pun melesat keluar menghajar dan mengusir Hu Fei untuk pergi dari sana. Cui juga menyusul keluar, menggantikan gurunya untuk menyerang Hu Fei yang hanya bisa bertahan dari serangan wanita yang dicintainya itu. Dalam pertarungan itu, Cui mengajak Hu Fei keluar dari sana untuk berbicara. Di luar sana, Ling Su dan Xiaomei telah berhasil menyusul Hu Fei. Cui memperingati Hu Fei kalau ini adalah kediaman Fu Kang'an, di mana dia harap Hu Fei tidak membuat kekacauan yang justru akan membuat Hu Fei dan kedua gadis ini mendapati masalah. Meski setuju untuk mundur dari sana, Hu Fei menuntut Cui memberikannya penjelasan kenapa Cui yang selalu ingin melindungi Feng Tianan. Cui mengatakan ada sebuah cerita panjang di balik alasannya itu, namun dia menagih Hu Fei yang pernah berjanji akan selalu mendengarkan perkataannya. Oleh karena itu dia meminta Hu Fei untuk mundur terlebih dahulu. Feng Tianan yang selamat dari malapetaka menceritakan kepada Tang Pei dia yang ditolong oleh Biksuni Pai Xiao. Bila diingat-ingat lagi, Cui murid dari si Biksuni juga pernah menyelamatkan nyawanya. Mereka tidak tahu kenapa sang Biksuni menyelamatkannya, tapi Tang Pei memberitahukan kalau Sekte Tianshan memiliki hubungan yang erat dengan asosiasi Honghua. Meski menduga Sekte Tianshan memiliki niat tidak baik dalam acara turnamen bela diri, Tang Pei menemani Feng Tianan yang membawakan hadiah untuk berterima kasih kepada Biksuni. Pai Xiao beralasan dia yang menghajar Hu Fei karena Hu Fei telah mengganggu meditasinya, lalu menolak pemberian Feng Tianan dan mengusirnya pergi dari sana. Kembali ke kediamannya dan diobati Ling Su atas luka ringan yang dia derita dari serangan Biksuni, Hu Fei menduga alasan Cui yang tidak ingin membunuh Feng Tianan adalah karena Cui menuruti perintah gurunya. Dia menduga guru Cui telah dibeli oleh para bangsawan kaya. Hu Fei meminta Ling Su untuk beristirahat dan besoknya mereka akan pindah keluar dari properti milik Feng Tianan ini. Malam itu juga, Tuan Ni yang adalah kawan dari Cao Tiechao dan dulunya sudah berkenalan dengan Hu Fei, mengundang Hu Fei menuju ke kediaman Fu Kang'an untuk menemui Ma Chunhua yang katanya merindukan Hu Fei. Di sana, kepada Bunda Hailan mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap Ma Chunhua. Bunda mengingatkan Hailan yang adalah seorang keluarga terpandang dan merupakan istri bagi Fu Kang'an yang dipilih langsung oleh sang kaisar. Seharusnya Hailan tidak berkecil hati atas seorang wanita berstatus rendahan seperti Ma Chunhua.
整天舞刀弄棒的。 Setibanya Hu Fei di sana, Ma Chunhua mengajaknya mengobrol dan sedikit curhat kalau dia yang sebenarnya tidak suka tinggal di dalam lingkungan istana. Walau jatuh hati kepada Fu Kang'an, alasannya bertahan untuk tinggal di sini adalah demi penghidupan baik bagi kedua putranya. Chunhua meminta Hu Fei agar menjadi guru silat bagi kedua putranya ini. Di sisi kediaman yang lain, seorang Kasim pelayan kaisar yang dipanggil Kasim Li tengah mengunjungi ibunda Fu Kang'an. Bunda Fu Kang'an yang merupakan selir agung dari Kaisar Qianlong ini diberitahukan Kasim Li bahwasanya sang baginda telah mengetahui Fu Kang'an yang memiliki 2 orang putra kembar. Kedatangannya kemari adalah untuk mewakili baginda untuk melihat kedua putra Ma Chunhua. Jadi bisa dibilang kedua anak ini adalah cucu dari Kaisar Qianlong. Dengan senang hati, bunda pun memerintahkan pelayan untuk segera menjemput sepasang cucunya. Fu Kang'an yang tiba di pavilion Ma Chunhua cukup kaget melihat Hu Fei yang tidak dia kenal. Meski Ma Chunhua memperkenalkan Hu Fei yang sudah seperti adik kandungnya, dan juga satu-satunya kerabat yang dia miliki, serta Hu Fei yang menolongnya dari sang paucan yang hampir mencelakainya, tampak Fu Kang'an yang hanya berpura-pura sopan dan cemburu dengan kehadiran Hu Fei. Sejenak kemudian, pelayan menyampaikan Kasim Li yang ingin melihat putra dari Fu Kang'an. Setelah Hu Fei pamit dari sana, Fu Kang'an memberikan sebuah perintah rahasia kepada pengawalnya. Lalu dia menegur Chunhua yang mengundang seorang laki-laki kemari akanlah menimbulkan gosip yang tidak sedap. Setelah Ping Ping dan An An dibawa ke kediaman bunda, sepasang anak kembar ini diajari Kasim Li tata cara berlutut dan tata cara memberikan salam kepada kaisar. Usai itu Kasim Li yang pamit diberikan hadiah uang oleh bunda. Lalu si Kasim yang berterima kasih ini memberitahukan, selain memintanya ke sini untuk melihat kedua anak kecil, sang baginda juga memintanya untuk menanyakan kondisi kesehatan selir agung yang katanya sempat sakit di beberapa waktu yang lalu. Saya rasa ini adalah potret politik kerajaan yang cukup cerdas ya teman-teman. Habis dikasih duit, si Kasim pun menanyakan kesehatan bunda dengan mengatasnamakan kaisar. Padahal sebelum terima duit, si Kasim sudah tidak ada pesan apapun. Jadinya bisa dibilang kemungkinan besar si Kasim telah berinisiatif berbohong demi menyenangkan bunda yang memberinya duit. Lagi pula kebohongan menjilat seperti ini tidak akan disalahkan oleh siapapun, bahkan oleh sang kaisar sendiri yang justru harus berterima kasih kepada Kasimnya ini, karena si Kasim telah membantu kaisar untuk menanyakan kabar selirnya. Hu Fei yang diantar Tuan Ni untuk meninggalkan kediaman itu dihentikan oleh beberapa petugas yang memberikan sekotak hadiah dari Fu Kang'an. Si petugas mendesak Hu Fei menerima hadiah itu agar mereka tidak dipersalahkan oleh Panglima Fu Kang'an, sehingga Tuan Ni yang kasihan kalau rekannya sampai dipecat berinisiatif untuk menerima kotak itu. Tapi tiba-tiba saja sebuah jebakan perangkap dari kotak itu langsung membunuh Tuan Ni. Setelah menghabisi para petugas yang menyerangnya, dia menginterogasi seseorang dari mereka yang memberitahukan Fu Kang'an yang tidak senang karena Hu Fei menemui Chunhua, meminta mereka untuk menangkap Hu Fei dan menginterogasi Hu Fei lalu membunuh Hu Fei. Hu Fei yang merasa kasihan pada Tuan Ni yang menjadi korban, lalu berjanji akan membalaskan dendam kepada Fu Kang'an. Dia menyelinap untuk mencari tahu dan tiba di kediaman Bunda Fu Kang'an untuk menguping. Dengan beralasan hari yang sudah terlalu malam, Bunda memerintahkan untuk mengantar kedua cucunya ini untuk tidur di kamarnya saja. Setelahnya, Hailan membuatkan semangkuk sup ginseng yang secara diam-diam dia taburkan racun ke dalamnya. Aksi penaburan racun ini tidak terlihat oleh Hu Fei. Lalu Hailan pun pamit dari bunda dan suaminya untuk memberitahukan Ma Chunhua soal Ping Ping dan An An yang menginap di tempat nenek. Sementara Fu Kang'an merasa aneh dengan tingkah laku istri dan ibunya, Hailan telah tiba di kediaman Ma Chunhua. Dia meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada Chunhua selama ini, mendesak Chunhua untuk meminum sup ginseng yang dia buat ini sebagai pertanda Chunhua telah memaafkannya. Fu Kang'an yang duduk bersama ibunya akhirnya menyadari kalau ibu dan istrinya telah secara diam-diam menyembunyikan darinya aksi untuk membunuh Ma Chunhua. Dia bergegas pergi untuk menghentikan Hailan, tapi sang ibu menghardik dan mencegahnya, mengatakan kalau Ma Chunhua yang berstatus rakyat biasa tidak akan pantas bagi keluarga mereka, di mana dia juga meyakinkan putranya bahwa Kaisar Qianlong tidak akan bisa menerima status Chunhua.
Fu Kang'an akhirnya pasrah dan hanya bisa terduduk lemas, membiarkan Ma Chunhua untuk dibunuh. Saat itulah Hu Fei baru menyadari percakapan ibu dan anak ini, menyadari bahwa kakak Ma Chunhua yang tengah di dalam bahaya. Hu Fei menemukan kakak Chunhua-nya yang sudah lemas tak menyadarkan diri. Dia menyimpan sendok dari sup beracun itu lalu membawa Chunhua untuk segera kabur dari prajurit yang mengejarnya. Berita tentang Ma Chunhua yang dibawa kabur Hu Fei ini pun tiba ke telinga Fu Kang'an yang kemudian memberikan perintah untuk menetapkan Hu Fei sebagai buronan kejahatan. Suara kegaduhan di kediaman Fu Kang'an ini terdengar sampai ke sebelah, sehingga Biksuni Pai Xiao pun memerintahkan Cui untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Hu Fei berhasil menerjang para petugas yang ingin menangkapnya dan berhasil membawa Ma Chunhua kembali ke kediamannya untuk diperiksa oleh Ling Su. Setelah Ling Su mengetahui jenis racun yang diderita Chunhua dari sendok yang dibawa Hu Fei, dia pun memberikan Chunhua sebuah pil, mengatakan pil ini bisa menjaga nyawa Chunhua selama 2 jam. Setelah itu dia akan lanjut memberikan pengobatan akupuntur, di mana setelah proses akupuntur yang dia berikan, Chunhua sama sekali tidak boleh bergerak selama 24 jam, atau semua nadi Chunhua akan putus dan hancur. Dalam keadaan genting itu, Cao Tiechao yang telah menerima perintah Fu Kang'an untuk menangkap Hu Fei pun menerobos masuk ke dalam kediaman itu. Untungnya Hu Fei dan Ling Su berhasil kabur di mana para petugas yang mencari di seluruh penjuru kediaman itu tidak bisa menemukan mereka. Dalam patroli para petugas yang sangat agresif di seluruh kota ini, Lu Xiaomei menyamar menjadi seorang tukang ronda malam, mengaku dia meronda untuk menggantikan ayahnya yang tengah sakit, dan menunjukkan arah palsu tentang keberadaan Hu Fei. Sementara itu, Cui yang tengah menyelidiki kegaduhan petugas di seluruh penjuru kota, diberitahukan adik seperguruannya Fei Hong kalau Hu Fei telah menjadi seorang buronan. Tahu kalau Cui yang sangat perhatian kepada Hu Fei, Fei Hong memberitahukan dia yang telah menyelidiki Ling Su yang bersama Hu Fei selama ini. Dia memberitahukan Ling Su yang telah menjadi saudara angkat bagi Hu Fei, tapi jika Cui masih terus mengacukan Hu Fei, maka bisa jadi Hu Fei akan berpaling kepada Ling Su. Fei Hong meminta Cui untuk tidak berbohong padanya. Dia tahu kakak Cui dan Hu Fei saling menyukai, tapi dia bertanya kenapa kakak Cui yang tidak mau jujur terhadap perasaan sendiri. Cui mengatakan sebagai murid perguruan Tianshan, mereka yang tidak boleh mendambakan cinta. Lagi pula dia akan merasa senang bila kelaknya Hu Fei dijaga oleh Ling Su. Dengan kondisi Ma Chunhua yang harus segera mendapatkan perawatan, sementara patroli ada di setiap sudut jalan, Ling Su memberikan ide kepada Hu Fei untuk menyelinap ke dalam sekte tinju Hua yang ada di hadapan mereka, yang seharusnya sekte itu tidak akan diperiksa oleh para petugas. Di dalam sekte tinju Hua itu, sekte yang terpecah menjadi 5 aliran ini, terlihat Qi Xiaofeng yang merupakan ketua dari salah satu aliran, memberikan instruksi kepada anak buahnya. Malam itu juga sekte mereka akan melakukan pertarungan untuk menentukan ketua baru, di mana nantinya dia akan bertarung terakhir guna mempelajari gerakan-gerakan para pesaingnya. Untuk itu, Qi Xiaofeng menggunakan sebuah penutup wajah agar bisa memantau berjalannya kompetisi yang berlangsung dengan leluasa. Keluar dari kamarnya, Qi Xiaofeng memberikan instruksi lebih detail kepada anak buahnya, lalu dia menuju ke sebuah celah batu untuk bersembunyi. Tak disangka begitu masuk ke celah batu itu, Qi Xiaofeng langsung ditotok oleh Hu Fei, sehingga dia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Hu Fei tak bisa menyelinap lebih jauh karena di depan mereka ada banyak sekali orang-orang berkumpul untuk berkompetisi. Seorang panatua sekte tinju Hua menerangkan bahwa perguruan mereka yang terpecah menjadi 5 aliran selama ini, maka itu kompetisi ini adalah bertujuan untuk memilih ketua baru yang akan menyatukan kelima aliran menjadi sebuah sekte tinju Hua yang utuh dan tak terpecah-pecah lagi. Namun sebelum kompetisi dimulai, Cao Tiechao membawa pasukannya untuk menggeledah di sana. Hu Fei hanya bisa panik dan was-was saat penggeledahan dilakukan, tapi beruntungnya keberadaan Hu Fei tidak berhasil ditemukan oleh para petugas. Seiring Cao Tiechao yang pamit dari sana, kompetisi pun dimulai di mana Hu Fei malah keasikan menonton pertandingan tersebut. Xiaomei menegur kakak Hu Fei yang keasikan nonton itu kalau Chunhua membutuhkan pertolongan darurat, tapi Ling Su memberitahukan Xiaomei kalau kakak Hu Fei yang sedang fokus belajar kungfu memiliki rencananya tersendiri. Setelah mengamati dengan serius dan mempelajari gaya tinju dari sekte Hua ini,
Hu Fei mengatakan dia yang ingin ikut berkompetisi, supaya setelah menang dan terpilih menjadi ketua nanti, dia bisa memastikan Ma Chunhua mendapatkan sebuah kamar untuk dirawat. Hu Fei pun maju ke depan dengan mengenakan penutup wajah milik Qi Xiaofeng dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran Cheng Linghu. Di saat Hu Fei mengalahkan satu persatu dari lawannya, para anak buah Qi Xiaofeng ini mengira Hu Fei ini adalah murid dari Qi Xiaofeng. Sementara itu, Cao Tiechao yang melanjutkan penggeledahannya di seluruh kota tiba ke sebuah rumah yang mencurigakan. Anak buahnya menggedor rumah itu dan keluarlah Murong Qingye yang menyambut mereka, mengaku kalau tempat ini adalah toko peti mati. Murong Qingye dan Xie Che hanya bisa pasrah ketika petugas menggeledah tempat tersebut. Cao Tiechao cukup kaget saat menemukan rupa dewa racun yang menyeramkan tergeletak di dalam sebuah peti mati. Mengira dewa racun adalah mayat dan tak ada yang mencurigakan, dia pun cabut dari sana. Hu Fei pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut, tetapi Panatua mulai mencurigai Hu Fei yang bukanlah murid dari sekte mereka, karena si Panatua bisa melihat Hu Fei yang sebenarnya hanya menirukan jurus tinju mereka dan tidak benar-benar menguasainya. Untuk membuktikan Hu Fei adalah murid sekte Hua, Panatua menantangnya untuk memainkan salah satu jurus dasar perguruan mereka. Tetapi Hu Fei pun menjadi terdiam karena dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam momen genting itu, Ling Su tersenyum kepada Qi Xiaofeng yang tengah tertotok, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada video berikutnya ya teman-teman santuy sekalian. Please like video ini kalau teman-teman suka. Thank you dan bye-bye.